Halo teman-teman berpetualang 360. Selamat datang dan kita ketemu lagi di sini di channel Berpetualang 360. Ambil posisi PWW kalian karena kita bakal time traveling 1600 tahun ke masa lalu. Siap-siap karena ini bakal jadi perjalanan sejarah yang mind-blowing. Kompleks Percandian Batujaya ini lokasinya anti-mainstream banget. Tersebar di tengah persawahan dan gundukan tanah di Desa Segaran dan Telaga Jaya, Karawang. Siapa sangka, di tanah yang sekarang penuh pabrik, dulunya ada pusat peradaban kuno yang megah, yang usianya diperkirakan sekitar abad ke-5 Masehi. Ini menjadikan Batujaya salah satu situs candi tertua di Jawa, jauh lebih tua dari yang kita kenal. Kenapa candi-candi ini ada di sana? Para ahli menduga area ini dulunya adalah rawa atau danau purba, makanya ada nama Desa Segaran yang berarti lautan atau danau, dan candi-candi ini dibangun di atas bukit-bukit alami atau gundukan tanah tinggi yang disebut unur oleh warga lokal. Total ada sekitar 62 situs unur yang teridentifikasi, membuktikan kompleks ini dulunya sangat luas dan ramai. Batujaya adalah sisa-sisa peninggalan kerajaan Tarumanegara yang raja terkenalnya Purnawarman, seorang pemeluk Hindu, tapi anehnya candi ini bercorak Buddha. Ini bukti toleransi agama yang sudah tinggi sejak zaman purbakala. Beda dari candi di Jawa Tengah yang pakai batu andesit, hampir semua struktur Batujaya dari batu bata merah yang kokoh, yang permukaannya dulu kemungkinan dilapisi lepa atau semen stuko berwarna putih yang menunjukkan kehebatan arsitektur leluhur kita. Mari kita kenalan dengan dua mega bintang Batujaya. Pertama, ada Candi Jiwa Unur Batujaya 1, si misterius tanpa tangga. Konon, namanya Jiwa karena gundukan ini sering jadi tempat berlindung ternak saat banjir, tapi ternak sering hilang jiwanya atau mati. Candi ini bentuknya bujur sangkar, dengan ukuran sekitar 19 kali 19 meter persegi, dengan ketinggian yang tersisa sekitar 4,7 meter. Fitur paling epiknya, candi ini tidak memiliki tangga naik. Permukaannya rata seperti sebuah podium. Diduga kuat, Candi Jiwa berfungsi sebagai tempat pendharmaan atau pemujaan yang sakral, di mana di bagian puncak datar, dulunya stupa, ditemukan sisa-sisa alas berbentuk bunga teratai, padma, dari batu, simbol penting dalam ajaran Buddha yang melambangkan kesucian. Kedua, ada Candi Blandongan, Unur Batujaya 5, si paling lengkap dan penuh harta. Cuma sekitar 100 meter di sebelah utara Candi Jiwa, Blandongan lebih besar dengan ukuran sekitar 25 kali 25 meter persegi. Ini real candi teman-teman, dengan tangga naik di keempat sisinya yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Arsitektur akses utamanya agak unik, karena gapuranya dibentuk membulat, sebuah pengaruh dari India yang tidak lagi ditemukan pada candi Buddha setelah masa Blandongan, yang menunjukkan gaya arsitektur yang sangat khas dan kuno. Di tengahnya ada semacam ruangan atau bilik kecil, diduga tempat meletakkan arca Buddha utama atau tempat meditasi. Blandongan adalah situs penemuan artefak paling melimpah. Di Blandongan ini nih, harta karunnya nggak main-main. Ditemukan amulet emas berupa lempengan kecil bertuliskan aksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta, yang berisi mantra-mantra Buddha, serta lempengan emas berelief Bodhisattva. Yang paling wow adalah penemuan fragmen arca Buddha bergaya Gandhara. Arca ini menunjukkan kemiripan visual yang kuat dengan seni rupa Buddha dari Gandhara, Pakistan, Afghanistan modern, dan gaya Mondwarawati dari Thailand, seperti bentuk dagu yang kotak dan bersegi, serta hidung yang lebih besar dan bibir yang lebih lebar. Ini bukti kuat bahwa Batujaya yang terletak di pantai utara Jawa Barat sudah menjadi titik persinggahan dan pertukaran budaya maritim antara Nusantara dan India jauh sebelum yang kita bayangkan. Selain itu, ditemukan juga pecahan tembikar impor jenis Arikamedu dari India Selatan
yang semakin mempertegas link perdagangan global ini. Semua temuan ini mengindikasikan bahwa mazhab Buddha yang berkembang di sini adalah Mahayana. Selain mega bintang itu, ada situs lain seperti Candi Serut, Unur Batujaya 7, dan Candi Damar, serta Candi Sumur, yang pemugarannya terus berjalan. Situs-situs ini menunjukkan adanya perbedaan gaya arsitektur dari satu unur ke unur lain dalam kompleks yang sangat luas ini. Yang nggak kalah unik, ada Unur Lempeng, situs Segaran 2. Ini outlier banget, karena bukan candi bata, tapi berupa lempengan batu besar yang dikelilingi oleh susunan batu-batu lain, mirip tradisi megalitikum atau batu besar. Penemuan ini menunjukkan adanya sinkretisme percampuran budaya di Batujaya. Tradisi pemujaan leluhur ternyata hidup berdampingan atau bahkan menyatu dengan tradisi Buddha. Unur Lempeng diduga sebagai tempat ritual awal atau pembersihan sebelum memasuki kompleks candi utama. Sekarang mari kita pindah ke situs yang juga penting, yaitu Candi Serut, Unur Batujaya 7 atau Talaga Jaya 1. Candi Serut ini detailnya unik dan berbeda, guys. Pertama, lokasi fisiknya terletak di Desa Telaga Jaya, agak terpisah dari kelompok candi Segaran yang lebih padat, menunjukkan penyebaran kompleks Batujaya yang sangat luas. Arkeolog menemukan bahwa Candi Serut tidak hanya terdiri dari satu, tapi ada 2 lapis pagar bata yang mengelilingi bangunan inti. Lapisan pagar luar ini berukuran sekitar 30 kali 30 meter persegi, sementara pagar dalamnya lebih kecil. Adanya 2 lapis pagar ini bukan cuma soal estetika, tapi menunjukkan pentingnya pembatasan ruang suci atau klasifikasi tempat ritual. Bisa jadi hanya orang-orang tertentu atau pada waktu-waktu khusus saja yang diizinkan masuk ke area pagar terdalam. Pada bagian bangunan utama, Candi Serut ini menampilkan keunikan arsitektur yang tidak ditemukan di Jiwa atau Blandongan. Di dindingnya ditemukan sisa-sisa relief dekoratif dan hiasan dari terakota, tanah liat bakar. Meskipun sekarang hanya tersisa fragmen, keberadaan hiasan ini menunjukkan bahwa Candi Serut didesain dengan detail yang lebih fokus pada aspek keindahan visual. Mungkin untuk menceritakan kisah-kisah Buddha atau sebagai penguat fungsi ritualnya. Ditemukan juga sisa-sisa lantai dari batu kali di area pelataran yang berbeda dengan lantai bata di candi lain. Keberadaan Candi Serut bersama Candi Damar, Unur Lempeng, dan Candi Sumur membuktikan bahwa tidak semua candi di Batujaya dibangun seragam. Candi-candi ini kemungkinan dibangun dalam periode waktu yang berbeda atau memiliki fungsi yang berbeda dalam tata ruang keagamaan kompleks Batujaya. Misalnya, Serut bisa jadi tempat meditasi khusus atau persembahan kepada bodhisattva tertentu, sementara Blandongan menjadi pusat ritual komunitas yang lebih besar. Nah, di antara candi-candi utama itu, berdiri juga situs penting seperti Candi Damar, Unur Batujaya 2. Lokasinya di Dusun Sukagali, Desa Segaran, tidak jauh dari Candi Jiwa. Candi Damar ini telah melalui proses ekskavasi dan pemugaran. Yang menarik dari Candi Damar adalah denahnya yang cenderung persegi panjang, sekitar 10 kali 12 meter persegi, sedikit berbeda dengan mayoritas Candi Batujaya yang berbentuk bujur sangkar. Perbedaan bentuk ini sangat penting, guys, karena dalam arsitektur candi, bentuk bangunan seringkali mengindikasikan fungsi atau tingkatan ritualnya. Candi yang berbentuk persegi panjang biasanya berasosiasi dengan jenis ritual atau pengarahan pemujaan tertentu. Selain bentuknya yang khas, di Candi Damar ini ditemukan banyak sisa-sisa dekorasi terakota berupa pecahan stupa-stupa kecil atau hiasan-hiasan yang ditempelkan pada struktur bangunan. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa meskipun berbahan bata, candi-candi di Batujaya tidak dibiarkan polos. Mereka dihias dengan detail relief dan ornamen untuk menambah keindahan dan makna spiritual. Candi Damar bersama Candi Jiwa diduga mewakili fase awal pembangunan di kompleks Batujaya, menjadikannya salah satu struktur paling tua di sana.
Jadi Batu Jaya ini bukan cuma tumpukan bata merah kuno. Dengan lebih dari 60 situs dan berbagai artefak perdagangan, banyak ahli menduga Batu Jaya dulunya adalah pusat kerajaan Tarumanegara. Ini adalah flashback keren yang mengajarkan kita tentang toleransi agama, koneksi internasional, dan bukti peradaban hebat leluhur kita. Kita harus bangga, guys. Semua situs ini adalah legacy kita yang harus kita jaga dan lestarikan agar generasi next juga bisa ngefans sama sejarah Indonesia yang super keren ini. Gimana? Sekarang udah puas spill semua detail Batu Jaya? Keren banget kan? Ada situs lain yang ingin kamu eksplorasi dari kawasan Jawa Barat kuno? Silahkan komen di bawah biar nanti Mimin bikinkan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik dan bermanfaat. See you di episode berikutnya.